Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semua, meliputi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, terlebih adalah nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya badan yang sehat, badan yang sehat, tubuh yang sehat. Insya Allah kita bisa bekerja, beraktivitas dan beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pastinya kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa hati mengajak diri pribadi hati dan kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk kita kerjakan. Jamaah sidang yang dirahmati Allah, dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Yaqul, Abu Hurairah berkata, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya fulana. Fulana itu berarti sahabat perempuan, sahabiah. Taqumu lail wa tasumu nahar. Ada sahabiah yang kalau malam dia qiyamul lail wa tasumu nahar, dan dia kalau siang berpuasa. Wa taf'al, dan dia senantiasa melakukan amal kebaikan. Wa tasaddaq, dan dia senantiasa bersedekah, berinfak. Wa tudhiru laha fi lisaniha, akan tetapi ia seringkali lisannya menyakiti tetangganya. Maka kemudian qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahli nar, dia merupakan ahli neraka. Alhamdulillah. Kemudian qalu, dan sahabat lain pun berkata, wa fulan, dan ada seorang fulan sahabiah, tusalli maktubah, dia senantiasa salat maktubah. Apa salat maktubah? Salat fardhu, salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian watasaddaq bil aswar, dan dia senantiasa bersedekah. Aswar itu keju yang difermentasi. Kemudian wala tu'zi ahadu,
dan dia tidak satupun tetangganya yang tersakiti oleh lisannya, oleh mulutnya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahli jannah, ia termasuk salah satu penghuni surga. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, hadis ini bisa dikategorikan hadis yang singkat, namun ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah betapa pentingnya menjaga lisan kita. Kita bandingkan sahabiah yang pertama, apa tadi, kalau malam dia mulai, siangnya dia puasa, dia senantiasa beramal saleh, dia bersedekah. Tapi karena lisannya yang sering menyakiti tetangganya, maka itu zon di hadapan Allah. Zon, tidak ada nilainya. Bahkan kata Nabi, la khairu fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Dia min ahli nar, dia penghuni neraka. Maka jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana spiritual hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi Islam pun mengajarkan bagaimana hablum minannas. Salah satunya adalah pentingnya menjaga lisan. Maka di riwayat lain Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, aw liyasmut, diam. Diam itu lebih baik daripada lisan kita menyakiti orang lain, dusta, bohong, dan sejenisnya. Maka hikmah yang pertama di hadis ini adalah betapa pentingnya kita menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, dari hadis yang singkat ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya adalah betapa pentingnya kita harus berbaik dengan tetangga. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Kita mungkin boleh jadi punya saudara pejabat, kaya gitu ya, tapi sadarilah, orang yang membantu kita saat sulit bukan saudara kita yang jauh, adalah tetangga. Ketika kita punya hajatan, menikahkan anak, tasyakuran, siapa yang membantu pertama kali? Jawabannya adalah tetangga. Maka harus berbaik-baiklah dengan tetangga. Dilanjutkan hadis yang tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, itu ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Maka jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, lagi-lagi Islam mengajarkan kita bukan hanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tapi Islam pun mengatur bagaimana kita berhubungan hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita kepada Allah vertikal, hubungan kita kepada manusia horizontal. Maka di riwayat lain pun Nabi SAW menegaskan, hampir saja tetangga itu mendapatkan hak waris. Kenapa demikian? Karena saking dekatnya dalam kehidupan dengan diri kita. Maka sekali lagi mati mengingatkan, kita ini selain makhluk individu, kita ini makhluk sosial. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga. Kemudian yang ketiga, apa hikmah dari hadis ini adalah surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita baca hadis ini tadi, atau kita mendengar hadis ini, zahir kita akan berkata, fulanah yang pertama itu udah kategorinya atau spesifikasinya ahli surga. Malam dia mulai, siang berpuasa, senantiasa beramal kebaikan, amal saleh, dia berinfak, tapi itu semua terhapus karena lisannya yang seringkali menyakiti tetangganya. Nah ini pun sama. Kita ketahui yang kedua, biasa-biasa saja, sholat fardu, kemudian senantiasa bersedekah dengan keju,
Kalau yang sekarang bahasa kita mungkin difermentasi seperti itu, kemudian luar biasanya dia tidak menyakiti lisannya kepada tetangganya, maka zahir kita pasti akan berkata fulanah yang pertama ini lebih pantas masuk surga. Tapi tidaklah demikian dengan Allah. Pun sama, riwayat yang masyhur kita ketahui, seorang wanita asusila yang mungkin zahir kita akan berkata tidak mungkin masuk surga, namun siapa tahu ternyata dia hanya menolong seekor anjing yang kehausan. Dengan itu Allah memberikan rahmatnya dan memasukkan ia ke dalam surga. Jadi kita tidak boleh menilai, memvonis seseorang antum ini masuk neraka, antum masuk surga, tidak boleh. Karena surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hikmah dari hadis ini adalah Rasulullah SAW di beberapa kesempatan diberikan pengetahuan hal-hal yang gaib. Seperti beliau menyampaikan fulana yang pertama ahli surga, fulana yang kedua ahli neraka. Ini adalah contoh ada kalanya Rasulullah SAW diberikan pengetahuan hal-hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di riwayat lain, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat dan Rasulullah menunjuk dua makam, yang makam itu ahli kuburnya sedang disiksa. Maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang mendampingi beliau, ketahuilah dua ahli kubur ini sedang disiksa. Yang pertama karena ghibah, yang kedua karena al-baul. Apa al-baul? Ketika buang air kecil tidak tuntas atau tidak bersih. Maka kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang kemudian ditancapkan di makam tersebut. Kemudian di riwayat itu dijelaskan bahwasanya karena tancapan Nabi SAW, ahli kubur itu diberikan tenggang, tidak disiksa kubur. Jadi jamaah sidang iman yang dirahmati Allah, di beberapa kesempatan Rasulullah diberikan pengetahuan oleh Allah hal-hal yang gaib. Bahkan Nabi SAW suatu ketika putri beliau bertanya, kalau bahasa kita, wahai ayah, Hasan dan Husain itu cemburu. Ya, Hasan senantiasa dicium bibirnya, sedangkan Husain hanya dicium leher. Ada perbedaan sikap. Maka kemudian Nabi SAW mendengar putrinya bertanya seperti itu, nangis Rasulullah SAW. Bukan Nabi tidak cinta kepada cucunya atau membedakan cucunya satu dengan yang lain, bukan. Tapi Nabi SAW mengetahui kelak Hasan akan mati, akan syahid karena diracun oleh istrinya, dan Husain akan wafat dipenggal kepalanya. Dan itu benar, itu terjadi kepada ketika Raja Yazid bin Muawiyah. Hasan mati diracun oleh istrinya sendiri, dan Husain dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya dibawa kemana-mana. Dan ini contoh bahwasanya Nabi SAW di beberapa kesempatan mengetahui hal-hal yang baik. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم ولذكر الله أكبر. آمين الصلاة.